Sehabis pemupukan yang pertama teman-teman, bisa dilihat di sini tanamannya sangat bagus, aman terkendali, perkembangannya begitu melesat di musim kali ini. Mahok full rempak dan bisa dilihat tingginya, sebelumnya belum ada satu jengkal dan sekarang sudah ada yang satu jengkal, bahkan lebih satu jengkal dan hampir merata. Perkembangannya, daunnya pupus, godong gedang, anakan juga nanti dipastikan banyak karena bibitan besar. Dan pertumbuhannya yang membuat gedek-gedek bolo, melesat pol 12 HST sudah seperti ini. Agar tidak ketinggalan updatean dan perkembangannya, monggo di subscribe, like, dan di share bolo, karena calon petani pasti ngonten terus untuk update perkembangan lahan A, lahan B, lahan dan lahan C ya teman-teman. Nah, untuk itu kenapa pertumbuhan pada musim kali ini sangat bagus, karena ya segi cuaca itu cuacanya sangat mendukung untuk tanam bawang merah pada musim kali ini. Karena kenapa, meskipun setiap malam hujan tetapi setiap pagi itu keluar cahayanya matahari atau terik dan sore harinya sudah redup lagi. Biasanya itu malam hujan, paginya itu sudah sinar mataharinya sudah keluar. Jadi saat sore hari ini tanahnya kering. Nah, malamnya keguyur lagi, sorenya seperti ini sudah kering. Kita hanya tinggal mengimbangi pertumbuhannya saja bolo. Dan dipastikan ya pucuk kuning belum ada, ulat geraya atau telur kapernya juga tidak ada. Nanti kita updatekan untuk nutrisi yang digunakan. Di sini ada berbagai fungisida, lalu ada insektisida dan ada perekatnya juga. Nanti kita bahas satu persatu teman-teman. Ini 12 HST sudah seperti ini. Mang simpulkan sendiri, teman-teman yang ingin menyontoh monggo. Calon petani pasti akan selalu update perkembangannya untuk pemupukan. Habis pemupukan, nutrisi-nutrisi yang digunakan. Maka dari itu silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share bolo. Oke, langsung saja kita spilkan nutrisi atau obat yang digunakan calon petani 99 pada tanaman bawang merah 12 HST lahan A varietas Tajo SW. Oke. Nah, di sini calon petani langsung menggunakan Remazol P ya teman-teman. Nah, seperti yang dibilang di awal video tadi, karena cuacanya setiap hari hujan atau setiap malam hujan, meskipun paginya itu panas, calon petani optimalkan atau kita lakukan rollingan menggunakan fungisida cair, yaitu salah satunya adalah Remazol P. Ini juga bagus, fungisida yang bersifat protektif, berbentuk cairan ini bolo. Ini bagus untuk rollingan, dosis 1 tutup per tangki. Nah, untuk fungisida yang bubuk di sini calon petani menggunakan Sidasep. Nanti kalau ini habis baru kita ganti menggunakan Victory, kalau tidak ya kita beli Sidasep lagi. Ini bersifat protektif juga, ini fungisida kontak. Bagus. Ini untuk dosisnya 2 sendok. Di mix dengan ini 1 tutup atau 15 ml. Ini penggunaan Remazol P tidak berlebihan, hanya baru 1 kali. Nanti berselang penyepraian menggunakan fungisida ini 2 kali, ini masuk lagi 1 kali. Begitu teman-teman, tidak setiap penyepraian menggunakan Remazol P ya tidak. Nanti pertumbuhannya ya kita, kalau macet kita sendiri yang bingung ya, kita menyesuaikan. Meskipun curah hujannya tinggi ya kita bikin rollingan. Untuk fungisidanya tidak menggunakan Remazol P terus, hanya untuk sesekali bolo. Nah, di sini juga calon petani ada MKP. Kenapa kok sudah menggunakan MKP? Karena di sini kelihatan daunnya tipis, tidak kaku, karena cuacanya ya seperti ini ya, hujan terus pasti kurang untuk ketebalan daunnya. Calon petani menggunakan MKP salah satunya. Ini juga tidak berlebihan karena masih usia dini. Calon petani menggunakan 1 sendok per tangkinya. Lalu untuk insektisidanya masih sama, menggunakan Abasel.
karena meskipun tidak ada serangan ulat ya kita antisipasi karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Sekang kata-katamu apik ya. Ngono bolo. Ki menggunakan Abasel dan perekatnya apa? Hanya murah meriah yaitu Mama Lemon. Tidak usah terlalu fanatik dengan perekat yang mahal. Kita Apsa hanya buat rollingan. Ini 1 kali, Apsa 1 kali, ini kembali lagi dan seperti itu terus. Kalau menggunakan Mama Lemon cukup 5 mili, kalau Apsa calon petani 10 mili. Karena ya kita kondisikan saja teman-teman. Kalau kita Mama Lemon terus ya pastinya kurang bagus ya, karena perekat Apsa masa dibandingin sama pencuci piring kan ya beda kelas toh bolo. Hanya Mama Lemon untuk mengirit budget sedikit. Kalau Anda mau perekatnya Apsa terus juga bagus, karena perekat Apsa ya pasti keren. Nah untuk itu karena kita perkembangannya masih bagus, obat-obatnya ya pasti hanya seperti ini dulu. Nanti update-nya lagi karena beda lahan, beda yang menangani, beda juga obatnya. Jadi jangan kaget ya teman-teman kalau calon petani pindah syuting lahan B. Kok obatnya susulan pertama kok beda, yang lahan B Ultradep dengan magnesium, kok yang lahan ini MKP sudah menggunakan Sidasep, sudah menggunakan Remazol P. Nah, Anda silahkan mau yang mana? Mau niru yang lahan A, ini kakak saya yang pertama, atau yang lahan B kakak saya yang kedua. Sama serumah, obatnya beda, cara penanganannya juga sudah beda, apalagi beda petani lagi. Orang satu rumah saja obatnya beda. Ya gimana ya teman-teman, petani punya selera. Karena kakak saya yang pertama itu sudah agak dewasa atau tua. Nah kakak saya yang kedua itu remaja atau menjelang dewasa, seperti itu. Jadi ya pengalamannya juga berbeda, tetapi hasilnya nanti juga sama-sama panen bawang merah, hanya beda caranya saja. Dan yang kakak saya kedua memiliki YouTube juga, Petani Holding Ngawi. Kalau Anda tidak asing pasti sudah tahu, konten-kontennya juga tentang bawang merah, tentang CMB dan lain-lain. Ini dia salah satu contoh dari tanaman bawang merah bibitan sendiri, varietas Tajuk SW, produknya calon petani 99. Kalau siapan ya seperti ini. Calon petani itu berani tanam siapan, berani tanam kelantangan, berani tanam gantungan 2 bulan, sebulan, jangankan sebulan, 2 minggu dijemur itu loh, ditanam lagi ya panen bagus besar-besar. Kalau Anda pengikut lama silahkan cari di beranda bagian bawah, karena hampir sudah 1 tahun itu kalau yang bibit kelantangan itu. Ya itu bolo, petani punya selera, caranya berbeda-beda, asik. Ini dia punginya, ada Sidasep dan Remazol P, insek ada Abasel, nutrisi aja MKP.